Halo teman-teman semua, halo juga para bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Rarica. Nah, kali ini aku share aktivitas harian aku lagi ya teman-teman. Tapi tetap nanti di akhir video aku bakal tunjukin perkembangan proses renovasi ruangan sebelah ya teman-teman. Jadi biar kalian nggak bosen nih ngikutin perkembangan renovasinya atau makeover ruangannya, kita selingin dengan aktivitas harian aku aja nih. Siapa tahu kan lihat aku beberes, buat kalian yang mager-mager bisa langsung ikut beberes juga. Karena aku juga gitu tuh, kalau lagi mager atau lagi males-males aku langsung nontonin video temen-temen YouTuber juga yang nge-share aktivitas hariannya. Jadi terpancing semangat lagi untuk beberes lagi. Nah, setiap hari jangan disangka ya. Nggak perlu diragukan lagi kalau rapihnya itu sebentar, tapi kalau udah lihat rapi, bersih, itu lebih tenang ya teman-teman. Kalau punya anak, rapi sebentar nggak apa-apa ya. Yang penting pernah rapi ini ruangannya. Oke teman-teman, aku nyapa dulu kalian semuanya. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik aja, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kelancaran usahanya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, seperti biasa aku lanjut beberes di area meja makan dulu. Nah, kalian jangan salpok sama handuk yang digantung di jendela. Karena buat kalian yang udah ngikutin lama, pasti tahu banget ini si handuk pasti sering digantung di jendela ini. Karena gordennya memang tipis ya teman-teman. Jadi kalau malam-malam nggak dilapisin sama handuk kayak gini itu masih menerawang gitu ya teman-teman. Walaupun sebenarnya dilapisin handuk juga nggak sampai bawah. Tapi lumayan lah ya kalau digantungin kayak gitu, selain untuk menutup si gordennya, untuk melapisi si gordennya, juga untuk mengeringkan si handuknya biar nggak lembab gitu ya. Dasar ya. Maklum di kontrakan aku ini nggak ada tempat jemuran handuk dan apa ya namanya, dan lap-lap lembab gitu. Yang lap-lap basah itu biasanya gantung gitu aja, nanti lama-lama kering juga gitu ya kan. Oke, beberes bagian mejanya udah kelar, kita sapu-sapu dikit aja. Nah, hari ini aku nggak kasih lihat bagian kamar, jadi aku beberes bagian ruang makan atau sekaligus ruang keluarga ini dan dapur aja ya teman-teman. Untuk bagian kamarnya nggak perlu aku share karena emang aku nggak nge-record bagian kamarnya waktu lagi beberes ya teman-teman, karena menurut aku ya gitu-gitu aja sih beberes kamar ya kan. Terus beberes ruangan juga ya seperti inilah aktivitas ibu rumah tangga yang kayak gini dan selalu berulang. Bener nggak sih bunda-bunda? Harus tetap semangat aja ya teman-teman, walaupun kerjaannya ini aja gitu ya. Ya mau gimana lagi, inilah kerjaan ibu rumah tangga ya. Walaupun pekerjaan ini aja tapi nggak ada habisnya. Udah beres berantakan lagi, beres berantakan lagi gitu ya. Oke, biar kalian agak segeran, ini aku buka jendelanya. Lanjut kita ke dapur. Nah, di dapur ini lagi banyak kerjaan, apalagi cucian ya, cucian piring. Piring gelas itu lagi numpuk-numpuknya karena kalau ada orang kerja pasti banyak cucian ya, bekas kopinya, bekas cemilannya gitu ya teman-teman. Jadi harap dimaklum kalau cucian aku agak menumpuk nih hari ini. Terus aku juga lap-lap sedikit bagian dinding dan meja kompornya biar nggak terlalu berantakan dan nggak terlalu kotor ya teman-teman. Dan untuk lap-lapnya sendiri jangan salah fokus ya kalau memang lapnya kelihatan kotor dan apa ya, buluk gitu ya. Itu sebenarnya bersih, cuman memang kalau nyucinya itu kayak susah hilang gitu ya si noda-noda hitamnya itu. Jadi kayak kelihatan kotor padahal sih sebenarnya bersih-bersih aja gitu ya. Lanjut, itu persediaan minyak aku udah habis. Aduh, harga minyak melambung tinggi ya. Lagi naik daun nih si minyak. Jadi harus ekstra apa ya?
ekstra irit memakai minyak. Kalau bisa sih lebih sering rebus-rebusan ya, lebih sehat juga, lebih irit minyaknya kan. Lanjut, aku langsung eh, copotin si siku besi yang kelupaan terus. Kalau mau dicopotin, ini mumpung inget, aku copotin sendiri aja daripada nunggu Pak suami lupa. Lupa terus. Pak suami belum pulang kerja, ingat nih mau minta tolong bukain ini. Tapi Pak suami pulang itu langsung lupa. Kadang aku sendiri ingat, oh aku sendiri aja deh yang bukain. Tapi keburu apa ya namanya? Keburu denger rengekan anak, lupa lagi deh. Aduh, dasar ya udah tua mungkin ya ini. Jadinya mulai pelupa kayak gitu. Emang dasar bawaannya aja gitu ya, pelupa. Oke, lanjutin ini, aku mau nyuci-nyuci piringnya dulu, tapi karena tempatnya sempit, jadi si piringnya aku ke meja komporin sebagian. Nah, biar wastafelnya agak lega, agak ada tempat buat nyimpen piring gelas yang udah disabunin gitu ya, teman-teman. Aduh, tempatnya seuprit harus pinter-pinter nih ya, biar nggak terlalu numpuk. Nah, biasanya kalau hari-hari biasa, biar nggak numpuk, nggak sempit-sempitan kayak gini, itu sekali makan cuci, sekali makan cuci. Jadi nggak akan penuh dan nggak akan sempit gitu ya kalau waktu nyuci. Tapi karena namanya ada orang kerja, bekas kopinya, bekas cemilannya, tetap aja walaupun sekali makan banyak juga ya cuciannya, cucian piring, cucian gelas dan lain-lainnya. Oke, lanjut biar nggak terlalu lama. Liatin aku nyuci piring. Ini aku udah selesai belanja ke warung yang deket rumah aja. Ini aku belanja buat masak hari ini ya teman-teman. Masak sederhana aja dan seperti biasa. Kalau aku masak pasti masak yang simple-simple aja. Karena aku tuh nggak pandai masak yang terlalu banyak bumbu. Jadi ini dia masakan aku, cuman telur ceplok dicabein kayak gini, terus tumis kacang panjang dan tempe. Udah deh, sesimpel itu gitu maksudnya. Nah, setelah masak ini aku langsung nengok Pak tukang udah nyelesain apa aja gitu ya. Pas aku kesini ternyata bagian atasnya udah dipasang ya, diganti kayu-kayu baru dan beberapa kayu yang masih layak pakai gitu ya teman-teman. Nah, kemudian ini aku kan kemarin minta dibongkar dan minta untuk dinaikkan nih si plafonnya, jadi agak lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, sebelumnya itu di batas bata yang apa ya, bata dinding, maksudnya dinding yang ada catnya itu. Nah, sebelumnya itu segitu, terus ini aku minta naikin kurang lebih berapa senti ya itu, pokoknya 3 tumpuk bata gitu ya kalau nggak salah. Kalian bisa perkirakan sendirilah itu kira-kira berapa senti ya aku naikin. Pokoknya sebelumnya itu di atas itu deh, di atas tembok yang ada catnya itu. Oke teman-teman, ternyata pas aku lagi dubbing ini hujan mulai turun nih, jadi kalau agak-agak berisik harap dimaklum ya. Oke, sambil liatin Pak tukangnya lagi ngerjain bagian atas, aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat yang udah klik video aku dan nontonin dari awal sampai akhir ya teman-teman. Nah, buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku ucapkan selamat datang. Terima kasih banyak dan jangan lupa ya tekan tombol subscribe-nya. Tekan juga tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi dari video-video aku selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya updatean terbaru dari aku. Oke teman-teman, lanjut lagi kita liatin prosesnya dari Pak tukang. Jadi nanti aku cut aja, aku potong bagian videonya biar kalian gak kelamaan. Nah, dari proses ini kita langsung ke proses setelah pemasangan bagian atap selesai ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya setelah pemasangan bagian atas selesai. Ini bagian bawahnya sebagai pijakan buat Pak tukang, terus bagian atasnya udah selesai dipasang semua. Sedangkan untuk di bagian sumur sana sengaja nggak aku suruh pasang gitu ya bagian plafonnya, jadi sengaja
Memang bagian atas sumur itu nggak dipasangin plafon ya teman-teman, jadi cuman genteng gitu aja, dan beberapa genteng kaca biar lebih terang gitu ya teman-teman. Nah, fungsinya untuk apa? Bisa dilihat nanti setelah selesai renovasinya ya teman-teman. Nggak apa-apa deh, bikin penasaran sedikit, nggak apa-apa ya, jangan marah ya. Lanjut lagi nih, Pak Tukang udah mulai ngaduk si semen sama pasirnya untuk mulai ngelapisin bagian dinding sebelah kanan yang kemarin belum sempet dilapisin sama semennya ya teman-teman. Nah, ini pelapisan ini juga bisa digunakan untuk menutup bagian selah-selah pinggir GRC tadi ya. Bagian atapnya kan masih ada selah-selah yang terbuka yang belum tertutup rapat gitu, bisa ditutupin dengan si semennya ini gitu ya teman-teman. Nah, pemasangan ini juga dikerjakan 1 harian ini kalau nggak salah sampai ke sumur itu ya, kalau nggak salah ya. Aku lupa. Nah, lanjut setelah pelapisan dindingnya selesai, ini Pak Tukang mulai dengan pemasangan kabel-kabel dan beberapa saklar gitu ya untuk lampu dan apa ya, colokan listrik untuk Magicom nantinya mungkin, atau kulkas mungkin gitu, atau alat elektronik lainnya gitu ya. Jadi diminta sama aku untuk pasang listrik sekalian, karena kalau menurut aku nih, kalau Pak Tukangnya bisa pasang listrik, kenapa nggak sekalian aja gitu ya kan, pasang listrik nggak terlalu lama juga. Apalagi kalau kita memang udah biasa pasang listrik, pasti nggak akan terlalu lama ya pemasangannya. Terus ditambah lagi dari segi keuangannya, kalau minta Pak Tukang kan lebih hemat, dia kan bayarannya harian, sedangkan kalau manggil tukang listriknya langsung atau orang PLN-nya biasanya diminta harga per titik gitu kalau nggak salah. Ini kalau nggak salah ya teman-teman. Karena dulu waktu mama aku pemasangan listrik itu manggil tukang listriknya langsung, itu mahal banget bayarnya. Dulu aja per titik itu 50.000, tapi kalau sekarang kayaknya udah lebih ya teman-teman. Jadi per titik itu dihitungnya. Kalau ini kan sekali pasang aja sehari nggak nyampe gitu kan. Sengasihnya kita aja kalau sama Pak Tukang. Dasar ya otak emak-emaknya kalau buat berhemat dan ngirit itu jalan gitu ya. Aduh, maafkan aku ya Pak Tukang yang banyak maunya. Nah, kalau di tempat bunda-bunda dan teman-teman semuanya gimana nih? Apa sama juga nih kalau pemasangan listrik itu dihitungnya per titik kayak gitu kalau pakai tukang listriknya? Atau biasanya kalau ada keluarga atau suami-suaminya yang bisa ngerti listrik, biasanya minta tolong pasangin langsung sama Pak suami atau saudara-saudaranya, itu lebih hemat ya teman-teman. Tapi sebenarnya kalau cari amannya mungkin kan lebih ngertinya ke tukang listriknya langsung atau ke PLN-nya langsung. Jadi jaminan aman mungkin ya, karena mereka memang lebih mengerti dan lebih tahu apa yang paling aman gitu ya teman-teman. Tapi kalau aku sendiri ya karena Pak Tukangnya ngerti, ya udah deh aku coba minta tolong ke Pak Tukangnya, mudah-mudahan sih aman-aman aja dan baik-baik aja ke depannya, nggak ada konsleting atau apapun itu namanya gitu ya, mudah-mudahan. Nah, oke teman-teman, jadi proses di hari keempat ini jadi hanya pemasangan bagian plafon, pelapisan dinding di sebelah kanan, lanjut pemasangan perlistrikan, kemudian mungkin besoknya itu tinggal pengacian ya. Jadi katanya mau diaci lagi nih si dindingnya biar lebih halus dan biar lebih rata katanya. Jadi nggak tahu nih berapa hari lagi selesai, mudah-mudahan sih cepet selesainya, karena banyak banget yang komen katanya nggak sabar pengen lihat hasilnya. Sama aku juga nggak sabar banget nih pengen cepet-cepet selesai. Belum lagi nanti aku pengen dekor-dekor sendiri gitu, kayak nggak sabar buat ngedekor-dekornya lagi. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu video aku hari ini. Sampai jumpa lagi di video-video aku selanjutnya ya. Jangan kapok-kapok, jangan bosan-bosan. Sampai jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.